Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas Solana sama Bit Network ya, yang lumayan banyak di request oleh teman-teman. Sebelumnya kita akan infokan dulu teman-teman. Jadi Gate.io lagi mengadakan penawaran awal penambangan Gate.io. Jadi startup mining untuk Gate.io dengan token barunya yaitu FYDE. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mendapatkan reward di Gate.io ini ada banyak sekali event. Salah satunya adalah penambangan kripto. Sekarang ada proyek bernama FYDE yang mana ini merupakan sebuah proyek bridging antara AI dan juga DeFi yang running di jaringan Ethereum. Saat ini dibagikan sebagai hadiah reward bagi teman-teman yang staking GT token di Gate.io. Buat teman-teman yang mungkin tertarik, ikutin campaign ini. Sebentar saja ya teman-teman, periodenya cuma sampai 5 hari. Teman-teman bisa stake GT token kalian. Kemudian teman-teman akan memperoleh hadiah berupa FYDE token. Gitu. Jadi buat yang tertarik bisa langsung masuk ke menu yang ada di link deskripsi video ini, kemudian klik staking dan juga bisa staking GT kalian. Di Gate.io juga banyak sekali project-project startup mining lainnya yang juga dihadiahkan atau yang bisa teman-teman dapetin hadiahnya. Di sini ada beberapa event yang sedang berlangsung saat ini seperti EGP Pool, kemudian juga ada Eigenlayer dan juga project-project yang lain. Untuk yang mau dapat informasi lebih lanjut, linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas untuk Solana ya. Hari ini Solana diperdagangkan di kisaran 2,3 juta rupiah, di mana pergerakan Solana belakangan memang sedikit mengalami kenaikan. Ya, setelah closing time frame daily hari ini lumayan positif, dan overall pergerakan Bitcoin dan juga kripto yang lain juga mengalami rally. Solana ada pembaruan apa sih? Nah, Solana belakangan ini kayak semacam mendapatkan kondisi yang cukup diuntungkan. Ya, karena Ethereum itu mengalami pelemahan. Jadi ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa kondisi Ethereum saat ini itu sedang dalam proses menurun. Kenapa demikian? Karena fungsi mereka sebagai gas fee ternyata sudah banyak digantikan oleh project layer kedua dari Ethereum. Jadi Ethereum ini punya masalah, yaitu masalah skalabilitas. Nah, Ethereum bikin project layer kedua. Namun apa yang terjadi, justru layer kedua ini yang sangat-sangat diminati oleh para investor, sehingga Ethereum pelan-pelan justru malah ditinggalkan. Ini kelihatan dari jumlah transaksi Ethereum yang semakin lama semakin mengalami penurunan. Nah, posisi ini dimanfaatkan betul oleh Solana. Solana belakangan mengalami peningkatan performa yang lumayan bagus. Ini terkait karena ada beberapa kerjasama yang mereka lakukan. Salah satunya adalah Solana ada kerjasama dengan Google Cloud ya untuk menjalin kemitraan, berkolaborasi guna untuk meningkatkan performa dari game mereka ya, yaitu game-game yang ada di Web3. Jadi Google Cloud sudah mendukung teman-teman. Nah, beberapa project apa yang dibangun? Salah satunya adalah project handphone. Teman-teman pasti tahu saat ini Solana sedang membangun mobile Web3 device yang nantinya juga akan langsung terkoneksi oleh Google Cloud ya, dan ini saat ini dalam masa pre-order. Ya, pre-ordernya untuk tahun 2025 teman-teman sudah bisa lakukan saat ini. Jadi ya Solana bisa dibilang cukup melebarkan ekonomi bisnis mereka, teman-teman, tidak hanya di blockchain tapi juga ke perangkat keras. Ini kemarin kan sudah meluncurkan Solana Saga. Sekarang udah ada handphone terbaru mereka yang namanya adalah Seeker. Teman-teman, ini akan mengadopsi atau diadopsi dengan harga sekitar $500 ya. Teman-teman sudah bisa beli handphone ini, teman-teman. Selain itu juga Solana ada kerjasama meluncurkan Play Solaga PSG1. Ini adalah salah satu perangkat kayak apa sih, gameboard gitu ya teman-teman. Jadi sebuah perangkat yang bisa menghubungkan antara dunia game sama dunia blockchain sekaligus. Jadi dengan perangkat ini teman-teman bisa main game ya. Dan game-game yang tersedia di sini pun juga merupakan game-game play to earn yang biasanya teman-teman kalau bisa dapetin reward token di dalam game tersebut bisa disimpan di wallet dan bisa ditransfer dan juga bisa dijual di exchange lain gitu. Tapi sementara sih perangkat ini itu masih dalam tahap developing ya, sepertinya masih dalam fase pre-order ya.
belum belum rilis juga teman-teman untuk permainan-permainannya, tapi ini bisa menjadi salah satu kemungkinan yang bagus untuk proyek Solana dan juga adopsi Solana, blockchain Solana untuk para gamer, teman-teman. Kemudian mereka juga ada ngadain event, salah satunya adalah Breakpoint event ya yang diselenggarakan dan tentunya menghubungkan Solana developer dengan community mereka supaya bisa lebih dekat tentunya dan juga bisa menjalin kerjasama yang bisa dibilang jangka panjang karena Solana sendiri merupakan salah satunya yang diminati oleh pasar gitu dan ini bikin penggunaan Solana itu semakin masif dan juga semakin ramai dipergunakan karena memang secara fungsional, secara kegunaan Solana ini juga lumayan banyak, teman-teman. Terus mereka juga saat ini sedang mengadakan yang namanya Coliseum Accelerator Radar ya. Ini kayak hackathon gitu. Jadi Solana bertemu dengan banyak sekali programmer di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun kemitraan. Belakangan Solana mencoba untuk menginvestasikan dana-dana mereka yang dia miliki ya, diinvestkan di proyek-proyek yang juga running di jaringan Solana. Jadi ini mirip kayak yang dilakukan Ethereum. Cuman bedanya Ethereum yang donasi itu rata-rata si Vitalik Buterin. Ya, teman-teman mungkin tahu ceritanya. Jadi Vitalik Buterin, founder Ethereum ya, co-founder Ethereum, itu dia banyak sekali donasi ke proyek-proyek kecil, teman-teman, yang nantinya akan digunakan untuk mendevelop jaringan Ethereum secara keseluruhan. Jadi ekosistemnya akan semakin besar Ethereum tersebut. Nah, Solana juga melakukan hal yang sama dengan membuat yang namanya radar ini. Radar Global Hackathon. Ini digunakan untuk mengumpulkan dana yang mana dana tersebut nanti akan diinvestasikan di proyek-proyek kecil yang running di jaringan dari Solana. Ini akan menjadi salah satu upaya yang bagus untuk Solana supaya ekosistemnya semakin lama semakin kuat. Kalau kita perhatikan Solana maksimum supply-nya ya itu unlimited, sementara supply yang beredar saat ini ada di 469 juta token Sol. Ada token unlock nggak sih Solana? Kalau kita lihat dari sini datanya unlock-nya itu cuma berupa staking reward. Ya, jadi makin lama jumlah Solana diprediksi akan semakin meningkat. Cuman peningkatan yang terjadi ini sudah tidak sesignifikan seperti yang terjadi pada 2020 lalu ya, yang mana ada unlock besar waktu itu. Tapi sekarang Solana dengan proof of stake-nya cuma bisa didapetin kalau teman-teman melakukan staking. Di beberapa exchange aku perhatikan juga semakin kecil ya reward untuk staking Solana. Ini berarti supply-nya mencoba untuk ditahan supaya tidak terlalu banyak banjir ke pasar. Itu jadi sudah mulai direm nih teman-teman untuk penambahan supply baru. Lalu kalau kita bicara tentang price action, pergerakan dari Solana overall masih terbilang cukup kuat ya. Solana bertahan di kisaran level $150. Sebelumnya dia pernah mencapai area 200 ya di di tahun ini, which is itu bagus sebenarnya. Dan all time high Solana sebelumnya itu ada di kisaran 2021, yaitu di kisaran level $251. Dan saat ini Solana sepertinya akan berjuang untuk mencapai level all time high sebelumnya. Dan menurut saya cukup possible karena kalau kita melihat dari fundamental Solana semakin lama semakin bagus, kemudian transaksinya juga semakin oke. Cuman yang harus di take note adalah dari pergerakan smart money saat ini tampaknya kita belum berada dalam all season ya. Pergerakan smart money pada Solana masih belum terlalu tinggi. Nah, pergerakan sideways yang terjadi sebelumnya pada Solana di antara range $200 sampai dengan $120 ini merupakan sebuah konsolidasi. Tinggal kita menunggu sebuah konfirmasi apakah Solana ini bakalan mengalami rally atau justru dia bisa saja turun juga, teman-teman. Jadi yang namanya sideways itu punya dua peluang ya. Bisa bullish, bisa bearish, tergantung kemana arah dari pasar. Nah, untuk level konfirmasi untuk Solana membutuhkan level konfirmasi di kisaran level 180 sebagai area resistance yang mungkin akan menjadi level yang cukup kuat untuk menahan pergerakan Solana dalam trend rally kali ini. Dan juga Solana wajib untuk mempertahankan area 120 sebagai area support kuatnya. Gitu. Jadi selama dia tidak break level support ini, selama itu Solana masih akan terbilang bagus, teman-teman.
Itu jadi yang kita lihat secara jangka pendek mungkin strukturnya udah mulai sedikit bullish ya. Ini ada apa namanya higher low yang baru, teman-teman. Semoga trennya bisa seperti ini. Itu jadi ya kita masih melihat Solana ini masih cukup bagus karena bergerak sideways atau konsolidasi. Itu teman-teman, next kita akan bahas untuk PIT Network ya. PIT Network hari ini diperdagangkan di kisaran level 5.400. Pergerakan harganya cenderung stabil dalam beberapa waktu terakhir. Ini juga merupakan salah satu platform DeFi index yang ada di jaringan Solana. PIT Network salah satu yang cukup populer. Ya, untuk token supply maksimumnya dia ada di 10 miliar token, sementara yang beredar sudah sekitar 3,6 miliar. Untuk token unlock, PIT Network itu beberapa kali akan ada unlock besar. Salah satunya yang cukup besar itu ada di bulan Mei tahun 2025 nanti. Jadi waspada, ketika udah masuk bulan Mei 2025, teman-teman sudah harus mewaspadai akan adanya potensial koreksi pada PIT Network. Karena jumlah unlocknya ini cukup gede, sekitar 28% dari total supply saat ini. Jadi gede banget teman-teman. Oke, berita-berita terbaru dari PIT Network ya. Jadi PIT Network saat ini sedang mengembangkan DeFi 2.0 mereka. Jadi akan ada upgrade yang akan dilakukan. Nah, DeFi ini merupakan jalur seperti TradeFi, yang mana pembaruannya itu adalah harga yang instan. Maksudnya teman-teman bisa melakukan trading di sini dengan harga yang bisa dibilang cepat update-nya. Terus juga ada likuiditas yang nyata, artinya volume transaksi cukup bagus, transaksi yang lebih cepat untuk teman-teman yang pengen transfer, dan juga peningkatan-peningkatan infrastruktur lainnya yang akan mereka lakukan. Jadi mereka akan meningkatkan dari DeFi 1.0 menjadi DeFi 2.0, 2.0. Selain itu, PIT Network juga saat ini sudah mencapai level transaksi yang lebih bagus per bulan Juli kemarin ya. Jumlah transaksinya sangat-sangat tinggi di jaringan dari PIT Network sendiri, dan ini merupakan sebuah indikasi kalau memang jaringan dari Solana sendiri itu secara keseluruhan memang lagi bagus, dan PIT juga mensupport jaringan Solana tersebut. That's why itu bisa menjadi salah satu impact yang bagus ya teman-teman. Kemudian dari berita terbaru juga ada PIT Network yang melakukan integrasi ya untuk Fidelity, teman-teman, Fidelity Price Feed, dan juga infrastrukturnya dengan Sony Group. Jadi ini merupakan sebuah berita yang juga bisa terbilang berita yang bagus. Nah, ini beritanya sampai mana? Sampai sini. Gitu. Jadi PIT Network infrastruktur data terdesentralisasi publik yang memberdayakan aplikasi generasi berikutnya dari Sony Block Solution. Salah satu anak usaha dari Sony ya, perusahaan Sony, teman-teman. Gitu. Jadi kolaborasi ya antara project ini. Kemudian dari berita yang lain, TON juga berpartner dengan PIT Network ya untuk meningkatkan blockchain data services mereka. Kita tahu TON salah satu jaringan yang lagi naik daun belakangan, dan itu menyebabkan ekosistem TON berkembang sangat-sangat pesat. Nah, dengan mereka join dengan PIT Network, otomatis ini bakalan menjadi salah satu fungsi nyata dari PIT Network yang akan lebih besar sebagai platform DeFi. Terus mereka juga ada peningkatan ya melalui partnership bernama OYOS. Jadi OYOS ini di backup oleh beberapa project kayak Ember, XTO, kemudian Flowdex, lalu ada Wintermute, dan juga semua brand yang ada di sini. Jadi untuk informasi, OIS ya, OIS itu merupakan ini Oracle Integration Staking. Jadi intinya adalah memperkaya bagi mereka yang melakukan staking di jaringan atau di aplikasi yang ada di PIT Network. Kemudian juga memberikan punishment atau memberikan semacam apa ya, hukuman kalau terjadi kegagalan dalam keakuratan data. Jadi ini bisa positif, bisa negatif, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Jadi OS ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan oleh para pengguna di jaringan dari PIT Network. Tuh, jadi buat teman-teman yang bingung PIT Network tuh kayak gimana sih? Jadi PIT Network tuh sebenarnya mirip kayak DeFi pada umumnya ya. Di sini teman-teman bisa melakukan investment, bisa melakukan transaksi, tersedia banyak
aset yang bisa diperdagangkan kayak Bitcoin, kemudian ada equities, saham-saham seperti Apple, Amazon, terus juga ada forex, ada komoditi juga XAU atau emas ya, bisa teman-teman trade juga di sini. Dan untuk price-nya sendiri dibuat seakurat mungkin sesuai dengan data yang ada. Ini adalah aset-aset yang teman-teman bisa trade di sini. Tuh. Lalu gimana nih impact-nya terhadap harga dari Pit Network? Kalau kita melihat dari segi pergerakan harga, sebenarnya Pit Network ini belakangan bergerak cukup volatile. Ya, overall dia bergerak sideways. Tapi sideways yang terjadi ini sebenarnya belum merupakan sebuah indikasi bullish. Jadi bisa dibilang sideways ini semacam indikasi kalau Pit ini saat ini sedang konsolidasi dari tren menurun. Nah, kalau kita lihat dari bigger picture-nya kan trennya masih didominasi oleh bearish ya. Cuman belakangan dia memang ketahan di kisaran area 0,2 dolar. Level yang menurut saya cukup kuat menahan Pit dari penurunan yang terjadi sejak bulan Maret 2024 ini. Itu. Jadi selama dia masih bergerak sideways sampai di sini overall masih cukup bagus, masih cukup kuat. Pergerakan smart money belum terlalu banyak sehingga mungkin project Pit belakangan ini bakalan semacam ketahan gitu, teman-teman. Itu jadi masih sideways ya intinya. Untuk level support resistance, level resistance yang bisa dipertimbangkan adalah 0,37 sebagai next target terdekat dari Pit Network, dengan catatan dia tidak break dari area 0,29 dolar. Ya, sementara sih pergerakan sepertinya masih akan didominasi oleh posisi koreksi. Jadi sebaiknya jangan FOMO. Pit Network masih punya peluang untuk rally dalam jangka waktu pendek. Cuman harus pintar-pintar masuk sih. Coba cari area support yang menarik kayak di 0,29 atau 0,3 lah at least. Itu level yang cukup menarik untuk akumulasi. Oke, gitu aja buat pembahasan Pit Network. Semoga bisa bermanfaat. At the end of the day, selalu research mandiri. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.